Yorobun, otaknya jinesyo, jinesyo. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang imnika. Apa itu imnika? Kita cari tahu makanya ya. Pastikan kalian sudah menonton tentang video imnida dulu ya, biar nanti nyambung. Nah, sekarang dengarkan baik-baik percakapan berikut. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Nah, demikianlah percakapannya. Dengar kan kata-kata imnika? Nah, sekarang kita bahas yuk, apa sih itu imnika dan artinya apa? Nah, imnika itu adalah bentuk tanya dari imnida yang digunakan pada kalimat tanya. Jadi, kalau imnida bisa diartikan adalah, maka imnika bisa diartikan apakah. Sama seperti imnika digunakan pada situasi formal untuk meninggikan lawan bicara. Cara pakai untuk imnika pun sama dengan cara pakai untuk imnida ya. Jadi kata bendanya dulu baru ditambahkan imnika di belakangnya. Gampang kan? Ingat ya rumusnya, kata benda plus imnika. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya yuk. Nah, sekarang ada kata cek. Cek itu artinya buku. Kira-kira kalau mau tanya apakah buku jadinya gimana? Iya, langsung ikutin aja rumusnya ya. Jadi ceknya dulu, cek, baru ditambahkan imnika di belakangnya. Menjadi apa? Iya, cek imnika. Cek imnika bisa diartikan apakah buku atau buku ya, gitu maksudnya buku. Intinya, imnika dipakai ketika kita menanyakan kata benda dalam situasi formal. Nah, biar makin paham, kita coba satu contoh lagi yuk. Selanjutnya ada kata tongseng yang artinya adik. Kira-kira tongseng tambah imnika jadi apa ya? Iya, apa jawabannya? Iya, jadinya tongseng plus imnika menjadi tongseng imnika yang bisa diartikan adik atau apakah adik. Nah, dalam situasi lagi ketemu teman terus bawa adik cowoknya gitu ya, dan kita nggak yakin itu adiknya atau bukan gitu. Nah, demikianlah penjelasan tentang imnika. Semoga paham ya. Sekarang kita coba lihat yuk contohnya gimana. Nah, berikut ada contoh percakapan ya. Tanya, 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Itu artinya ono itu yang mana, nara itu negara, saram itu orang, imnika itu apakah. Jadi maksudnya apakah orang negara yang mana, maksudnya Anda berasal dari negara mana. Lalu dijawab 저는 베트남 사람입니다. 저는 베트남 사람입니다. 저는 itu saya, Vietnam itu Vietnam, saram itu orang ya. Jadi imnida itu adalah, jadi 저는 베트남 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam atau saya orang Vietnam. Contoh yang kedua, ditanya nih, 회사원입니까? 회사원 itu pegawai perusahaan. Jadi ada tambahkan imnika di belakangnya. Jadi nanya kan, 회사원입니까? Apakah pegawai perusahaan? Apakah Anda seorang pegawai perusahaan? Lalu dijawab nih, 회사원입니다. Iya, pegawai perusahaan. Nah, sampai sini semoga jelas ya apa itu arti imnika dan bagaimana cara pemakaiannya. Nah, sekarang kita dengarkan lagi percakapan yang tadi sudah kita dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Dengarkan sekali lagi ya, biar kalian makin jelas dan sekalian latihan listening. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Nah, sekarang kita bahas yuk apa arti dari percakapan yang barusan kita dengarkan. Nah, di sini ada percakapan antara Tuan dan Junggu ya. Percakapan diawali dengan Tuan yang ngomong, 저는 tuan입니다. 저는 tuan입니다. Saya adalah Tuan. Maksudnya namanya dia Tuan ya. Ditanya ini sama si Junggu, 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? 어느 itu artikan yang mana ya? Maksudnya 어느 나라 사람입니까? Orang negara mana? Atau bisa diartikan Anda berasal dari negara mana? Lalu dijawab, Vietnam 사람입니다. Vietnam 사람입니다. Saya orang Vietnam atau orang Vietnam. Si Junggu nanya lagi, 학생입니까? Apakah Anda pelajar atau apakah siswa? Lalu dijawab sama si Tuan, 아니요, 회사원입니다. Bukan, saya pegawai perusahaan. Nah, demikianlah penjelasan tentang apa itu imnika, fungsinya, dan bagaimana cara pakainya. Nah, biar makin jelas lagi, berikut saya kasih 5 contoh soal latihan ya yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar biar saya bisa koreksi. Selamat mengerjakan.
Nah, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik ya. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau ada yang nggak jelas, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕.